حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita muji pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan pada kita sekalian. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dikumpulkan dari salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin kita telah membaca dari kitab yang disusun oleh Syekh Nuruddin As-Suddai hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang pengajar dari hadis Ma'bar harasahullah. Itu soal jawab terkait dengan puasa, i'tikaf, dan juga sholat tarawih. Pada kesempatan kemarin kita telah menyelesaikan dari pembahasan tentang puasa yang dimakruhkan atau yang diharamkan, dan juga terkait dengan i'tikaf. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-10, yaitu seputar tentang penjelasan tentang 10 akhir bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan dalam soal yang ke-311, apakah kedudukan 10 hari terakhir Ramadan? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, 10 hari terakhir Ramadan adalah paling utamanya bulan Ramadan. Dan karena Nabi alaihi salatu wasalam mengkhususkannya dengan i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ada di antara 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana Allah taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wassalam mengkhususkan malam-malam ini dengan qiyamul lail. Ini seluruhnya. Maka sepantasnya bagi kaum muslimin pada malam-malam ini untuk bersemangat untuk melakukan sholat malam dan memanjangkan bacaan, memanjangkan ruku, memanjangkan sujud. Dan apabila sholat bersama imam, maka sholatlah sampai selesai. Ya, jadi kalau sholat bersama imam, maka hendaklah sholat hingga sampai selesai bersama imam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam." Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, hatta yansharif kutiba lahu qiyamu lailatin, maka akan dituliskan baginya salat semalam suntuk. Kemudian apakah yang disunahkan pada 10 malam hari terakhir Ramadan? Maka yang disunahkan dalam menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan itu adalah dengan ibadah dan semangat untuk menetapi salat malam ini pada waktu malamnya, untuk supaya lebih meningkatkan ibadahnya, memperbanyak doa dan mengajak keluarganya untuk memperbanyak ketaatan di dalamnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr,
apabila masuk pada 10 akhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau mengencangkan sarung beliau, yaitu izar beliau, ya, wa ahya lailah, kemudian menghidupkan malamnya, yaitu dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa aiqadha ahlah, itu apa, membangunkan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, ya, dengan Lailatul Qadar karena kemuliaannya yang agung. Ini yang memiliki keutamaan yang agung karena Al-Qur'an turun di dalamnya. Dan karena barang siapa menghidupkannya dengan ibadah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Ya, karena ditulis, ya, takdir di malam itu apa yang akan terjadi di tahun itu. Ya, akan apa yang akan terjadi di tahun, yaitu takdir tahunan yang ditulis ketika malam Lailatul Qadar. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Maka pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Maka Lailatul Qadar, ya, terjadi di bulan Ramadan, terkhusus yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan dalilnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu bulan Ramadan, ya, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian, ya, tadi ayat yang kita baca juga, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan, yaitu menurunkan Al-Qur'an, menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Maka, ya, di sini malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Begitu pula, ya, Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Aisyah, ya, beliau mengatakan iltamisuha, yaitu carilah Lailatul Qadar fil asr al-awakhir min Ramadan, itu pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian apakah maksud firman Allah Subhanahu wa taala fiha yufraku kullu amrin hakim? Itu pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya, yaitu adalah maksudnya adalah penulisan takdir sanawi. Ya, penulisan takdir sanawi, ya, secara terperinci, dan takdir yang berada di Lauh Al-Mahfuz. Ya, dan ini adalah termasuk sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Subhanahu wa taala, sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz. Kemudian apakah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala Lailatul Qadar khairum min alfi syahr? Itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di sini apa? Kebanyakan ahli tafsir atau jumhur ahli tafsir mereka mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan yang dilakukan pada 1000 bulan, ya, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan 1000 bulan kalau dihitung berapa? Sekitar 83 tahun. Ya, dan disebutkan juga bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan, ya, dari bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian mengapa Rasulullah SAW beriktikaf, yaitu di 10 hari terakhir secara khusus, ya, dikarenakan, ya, riwayat yang di Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari awal Ramadan. Jadi ini awalnya, ya, pernah Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan. Kemudian pernah juga 10 hari tengah Ramadan. Kemudian beliau bersabda, inni i'takaftu al-asr al-awwal altamis hadhihi lailah, itu aku telah i'tikaf sejak 10 awal bulan, yaitu di awal bulannya 10 hari awal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian 10 pertengahan. Ya, dalam hadis yang selanjutnya kemudian dikatakan pada bahwasanya Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 akhir Ramadan. Ya, thumma utitu faqila li innaha fil asr al-awakhir. Faman ahabba minkum, maka barang siapa senang atau suka dari kalian melakukan i'tikaf, ayat takifa,
itu supaya dia itikaf fala ya'takif fa'takafan nas. Kemudian ya beliau beritikaf, ya kemudian para sahabat, ya kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan untuk itikaf dan para sahabat pun ikut itikaf bersama beliau alaihissalam. Fa'takafan nasu ma'ah. Kemudian apakah hikmah diangkatnya ilmu tentang Lailatul Qadar? Ya tidak diketahui kepastian waktunya, yaitu tidak dahulu awal kalinya adalah diketahui. Kemudian diangkat pengetahuan tentang ya kapan terjadinya. Ya sebagaimana ya dalam hadis Ubadah bin Samit, ya bahasanya kharajan Nabi sallam liyukhbiruna bilailatul qadar. Rasulullah SAW keluar untuk memberitahukan kepada kami tentang ya ta'yin penentuan Lailatul Qadar. Kemudian ternyata apa? Fatalaha rajulani minal muslimin. Ya, kemudian ya dua orang dari kaum muslimin ya mereka bertengkar, ya saling ya berbantah-bantahan. Ya sehingga akhirnya apa? Kepastian waktu Lailatul Qadar diangkat. Ini menjadi tidak diketahui kapan ya terjadinya. Ya farufiat kemudian diangkat. Wa asa ayyakuna khairan lakum, dan semoga apa ini menjadi kebaikan untuk kalian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah taala sisi kebaikan ya bahasanya tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar adalah supaya apa mendorong kaum muslimin ya untuk menghidupkan malam dengan sholat malam ya dan 10 hari terakhir dengan amalan ibadah. Ya, berbeda apabila hari itu diketahui. Ya, kadang seorang itu apa? Bermalas-malasan. Ini tidak bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Kemudian, apakah Lailatul Qadar masih di setiap tahun atau sudah diangkat secara keseluruhan? Ya, maka jawabannya adalah para ulama sejak zaman dahulu dan zaman sekarang telah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu tetap ada. Ya, jadi Lailatul Qadar itu tetap ada sampai hari kiamat. Ya, dikarenakan ya hadis-hadis yang sahih yang jelas dan sahih ya dalam perintah untuk apa mencari Lailatul Qadar. Ya. Kemudian faedah dari sabda alaihi salatu wasallam farufiat kemudian diangkat, yaitu diangkat ilmu tentang kepastian Lailatul Qadar, bukan diangkat apa kemudian apa tidak ada, tetapi apa diangkat tentang kepastian hari atau malam ya terjadinya Lailatul Qadar. Ya, karena Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk faltamisuha, ya, yaitu carilah fitasi'a wasabi'a wal khamisah. Itu pada malam 25, malam 27, ya, dan juga malam ya malam 29. Kemudian apakah yang paling utama dari Lailatul Qadar? Memperbanyak sholat ataukah doa? Ya, maka jawabannya adalah dahulu Nabi SAW banyak melakukan sholat ya pada malam-malam Ramadan, banyak membaca Al-Quran secara tartil, ya tidak lewat ayat tentang rahmat kecuali beliau minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah melewati ayat tentang adab kecuali beliau berlindung darinya. Ya maka beliau mengumpulkan antara sholat, membaca Al-Quran, berdoa, tafakur, tadabur, ya dan ini adalah amalan yang paling utama yang dilakukan oleh seorang ketika untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian apakah Lailatul Qadar khusus malam-malam ganjil? Ya, pada 10 hari terakhir bukan malam genapnya. Ya, Lailatul Qadar ada malam-malam ganjil. Ya, akan tapi ya ganjil ditinjau dari yang telah lewat. Maka dicari pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan apabila ditinjau dari yang tersisa, ini faedah. Ya, jadi ada sebagian ya ulama yang menyebutkan juga apabila ditinjau dari yang tersisa maka nanti malam-malam genap pun bisa ya bisa terjadi di dalamnya malam Lailatul Qadar. Maka jalan keluarnya bagaimana? Ya sudah dihidupkan pada setiap malamnya. Kalau orang menghidupkan pada setiap malamnya maka dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Samakah ya apakah sama ya pada malam ganjil ataukah ya pada malam genap, ya karena di antara ulama ada yang menyebutkan bahkan di malam genap pun ya bisa terjadi malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian ya karena Rasulullah SAW mengatakan taharau fil asr al awakhir, carilah Lailatul Qadar pada 10
malam yang terakhir dari Ramadan. Ya, maka ini intinya apa? Seorang ya untuk bersemangat ya 10 hari terakhir itu semangat untuk menghidupkan di setiap malamnya. Ya, kemudian ya terkait dengan manakah malam-malam yang paling diharapkan. Ini kan bukan penentuan, tapi paling diharapkan ya terjadinya Lailatul Qadar, bukan penentuan secara pasti karena penentuan secara pasti tadi telah apa? Telah diangkat pengetuannya. Ya, adapun yang paling diharapkan ya, jadi Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan 40 pendapat. Ya, untuk perhatikan berapa khilafnya para ulama, membawakan 40 pendapat mengenai penentuan Lailatul Qadar. Kemudian yang paling ya, paling beliau kuatkan, yang paling kuatnya di malam-malam ganjil 10 hari Ramadan. Ya, itu apa? 10 hari ya malam-malam ganjil pada 10 hari Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini apa? Berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Ya, kemudian nanti di ujungnya adalah apa? Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ya lebih ditekankan, dikuatkan pada malam berapa? Malam 27. Ya, pertama apa? Malam ganjil. Ya, itu malam-malam ganjil, 10 hari terakhir pertama. Kemudian pada malam-malam ganjilnya. Kemudian apa? Yang lebih diharapkan lagi yaitu apa? Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya itu adalah malam 27. Ya, pada malam 27 itu adalah yang lebih kuatkan dari malam-malam ganjil tersebut. Tapi apakah bisa berubah? Ya, bisa saja. Ya, pada malam yang ganjil, yang lainnya atau sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi, intinya apa? Ya, seorang muslim bersemangat untuk menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kemudian apakah hukum mengkhususkan malam ke-27? Pada soal 324, ya. Malam ke-27 dengan menunaikan umroh. Ya. Ini sebagaimana yang dilakukan ya tentunya di mana? Di Masjidil Haram sana. Dan ini praktek mereka sehingga membuat ya ramai sekali. Jadi mungkin jarak berapa? 3 kilo. Ya, kemarin sebutkan katanya 3 kilo. Karena yang boleh masuk hanya yang pakai kain ihram. Jadi kita mau masuk itu apa? Akhirnya ya alhamdulillah pada tahun kemarin, masuknya kemarin itu ya mau sholat saja nggak bisa. Jadi akhirnya kembali. Karena padahal kita berangkat sudah ya sebelum asar. Ya tetapi setelah ba'da asar ternyata sudah ditutup. Nggak bisa masuk kecuali yang pakai kain ihram. Jadi kalau pakai kain ihram maka bisa masuk. Tapi di sini apa? Pengkhususan malam ke-27 dengan umrah adalah termasuk perkara bid'ah. Ya, kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW tidak mengkhususkannya dengan umrah. Ya, beliau mengkhususkan dengan apa? Dengan ibadah. Ya, melaksanakan ya, membaca Al-Qur'an, melakukan salat dan yang semisalnya. Ya, adapun mengkhususkan ya malam ke-27 dengan melakukan umrah, maka sebagaimana yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin ya termasuk ke bid'ahan. Kemudian apakah Lailatul Qadar tetap di suatu malam atau berpindah-pindah? Ini tadi ya bahasanya bisa berpindah-pindah. Kemudian apakah tanda dari Lailatul Qadar? Di Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda. Dan yang paling ya terkenal dari tanda-tandanya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Ya, bahasanya Rasulullah SAW ya memberitahu sahabat bahwasanya matahari terbit ya di pagi harinya itu ya pancaran cahayanya itu tidak menyengat. Ya, innaha ya sungguhnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang tenang dan bercahaya, itu malamnya. Ya, kemudian apa di pagi harinya bahwasanya cahaya matahari itu ya tidak menyengat. Ya, sebagian mereka ada yang mendatangkan sampai malam ganjil genap itu difoto semua ketika pagi harinya. Kemudian itu suruh membandingkan sendiri antara cahaya yang terpancar ya di pagi hari. Sebagian dari malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu biasanya seperti itu. Tapi ya intinya bahwasanya seorang apa? Itu yang penting apa? Ya menghidupkan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian apakah mungkin Lailatul Qadar tersingkap bagi sebagian orang? Ya. Maka di sini ya disebutkan bahwasanya boleh jadi ya Allah Subhanahu wa taala menyingkapnya bagi sebagian orang dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Ya, misalnya dia melihat cahaya atau bermimpi ada orang berkata bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian apa? Ya memperjelas
yaitu dengan adanya tanda-tanda misalnya. Kemudian apa? Juga disebutkan bisa saja ya bagi siapa yang Allah SWT kehendaki ya untuk ya ditunjukkan ya bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya tentunya yaitu tentang apa? Orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang memang ya kita ketahui kesolehannya, takwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya terkait dengan ya jika diketahui Lailatul Qadar dari tanda-tandanya, apakah ya disempurnakan menghidupkan malam yang lainnya? Misalnya seorang sudah mengetahui, oh malam Lailatul Qadar sudah malam 21, pas paginya sudah tahu. Gimana dengan malam-malam yang lain? Berarti sudah nggak usah semangat, ya. Maka dikatakan sepertinya tidak mendapatkan jawabannya, yaitu dikatakan sepertinya tidak mendapatkan pahala dan ganjaran kecuali jika menggabungkan pada sisa malam ya 10 hari terakhir. Maka jadilah apa? Sisa malam 10 hari terakhir itu seakan-akan sholat rawatib bagi sholat fardu. Ya. Dan karena sebab ini Nabi SAW mengetahui dengan tanda-tandanya tanggal 21. Misalnya ini pernah terjadi bahasanya malam Lailatul Qadar itu malam 21. Dan bersamaan itu ya Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan itikaf. Lah itikaf tujuannya apa? Untuk memperbanyak amalan ibadah kan. Ya seandainya kemudian kalau ini sudah diketahui 21 kemudian enggak menghidupkan tentu apa? Ya itikaf kan ya akan ditinggalkan. Ya tetapi ya Nabi SAW ya tetap menyempurnakan dan juga apa? Menghidupkan malam-malamnya. Jadi bukan berarti kalau sudah diketahui dari tanda-tanda ya di situ bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam 21 misalnya. Kemudian ya tetap saja ya seorang itu untuk memperbanyak ibadah ya di malam-malam yang lainnya. Kemudian kita akan masuk pada bab yang 11 yaitu penjelasan tentang apa? Salat tarawih. Ya, tentang salat tarawih. Kemudian ya dikatakan di sini apa hukum salat tarawih? Salat tarawih adalah sunnah. Ya, dari sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah perbuatan sahabat yang masyhur. Ya, sunnahnya Rasulullah SAW. Karena kenapa? Rasulullah SAW melakukan salat tarawih berapa hari? 3 hari. Kemudian beliau tinggalkan kenapa? Karena takut apa akan diwajibkan pada umatnya. Kemudian apa? Dihidupkan kembali oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi apa? Dikatakan di sini bahasanya ini adalah dan perbuatan sahabat yang masyhur di kaum muslimin sejak dahulu ya dan sekarang menerima yaitu melaksanakannya. Ya, dan orang yang pertama kali mengumpulkan setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena di sana ada kelompok yang apa? Ya, tidak menganggap adanya sholat apa? Sholat tarawih atau sholat ya sholat malam atau sholat tarawih. Itu kelompok apa? Tahu enggak? Ya Syiah. Ya, di antaranya di Yaman sana. Jadi mereka itu tidak melakukan apa? Sholat tarawih. Jadi mereka itu ya tidak melakukan sholat tarawih. Apa yang dimaksud dengan sholat malam Ramadan yang dianjurkan yang disebutkan dalam hadis-hadis? Yang dimaksud adalah sholat tarawih. Ya, yang dimaksud adalah sholat tarawih. Kemudian mengapa Rasulullah SAW meninggalkan sholat tarawih berjamaah setelah beliau melakukan sholat tarawih selama 3 malam? Ya, maka sebagaimana telah kita sebutkan karena ya takut ya bahwasanya itu akan apa? Akan diwajibkan atas umatnya sebagaimana hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian mengapa Umar radhiyallahu anhu kembali mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih berjamaah? Ya, karena khawatiran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sudah apa? Sudah tidak ada lagi. Ya, dulu beliau takutkan akan diwajibkan. Tetapi ketika khawatiran yang disebutkan itu tidak terjadi, maka apa? Umar ya kembali mengumpulkan ya manusia untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Ya, kemudian ketika itu apa? Mengumpulkan mereka dengan Ubay bin Ka'ab yaitu sebagai imam. Ya. Maka di sini apa? Dulu bahwasanya Rasulullah SAW menakutkan ya akan diwajibkan, kemudian kekhawatiran itu sudah hilang karena wafatnya Rasulullah SAW berarti syariat sudah sempurna. Ya. Ketika itu maka tidak ada kekhawatiran kembali. Kemudian apakah makna perkataan Umar ini adalah apa? Kita sering dengar kan? Itu orang-orang mengatakan apa? Itu bid'ah, itu Umar mengatakan.
nikmatil bid'ah hadhi. Ya. Apa makna dari itu? Yaitu sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaksud Umar adalah bid'ah secara bahasa. Ya, jadi bid'ah itu adalah secara bahasa. Kenapa? Karena dahulunya Rasulullah SAW itu sudah apa? Makanya dikatakan secara bahasa karena dahulunya sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu apa? Dikarenakannya keberadaannya di zaman Nabi SAW tidak pernah ditunaikan berjamaah secara terus menerus. Ya, hanya saja Rasulullah SAW sholat berjamaah 3 atau 4 malam saja. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan atas para sahabat, kemudian atas umatnya. Maka ketika telah aman dari diwajibkannya atas mereka, ya, dan hukumnya menjadi sunnah, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya merintahkan ya dengan berjamaah. Maka ini bid'ah ya maksudnya secara bahasa. Kemudian apakah sikap Ahlul Bait terhadap sholat tarawih? Ya, bahwasanya apa? Ahlul Bait kenapa? Ya ini yang dijadikan pegangan orang-orang Syiah. Bahwasanya apa? Katanya ya dari Imam Ahlul Bait tidak ya mensyariatkan apa? Ya, mensyariatkan sholat tarawih. Ya, padahal disebutkan ya dari kitab-kitab rujukan ya Ahlul Bait ya mereka menyebutkan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya mereka juga melakukan sholat tarawih. Ya, diriwayatkan bahwa Ali melihat lampu di masjid. Ya, melihat lampu di masjid. Kemudian beliau berkata, semoga Allah Ta'ala merahmati Umar. Dia telah menerangi masjid kita. Kenapa? Karena menghidupkan kembali ya, yaitu sholat tarawih yang dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala menerangi kuburnya. Ya, kemudian apa? Dia berkata, maka benarlah apa yang dilakukan Umar. Maka dari sini menunjukkan apa? Bolehnya sholat tarawih secara berjamaah. Ya, ini bolehnya apa? Sholat tarawih secara berjamaah. Dan ini menunjukkan ya Ali radhiyallahu ta'ala mendoakan kepada Umar. Sedangkan orang Syiah mengatakan apa? Bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah apa? Ya, taghut ya, apa namanya? Dikeluarkan dari Islam. Ya, bahwasanya ya mereka kafirkan ya, mereka mengkafirkan ya hampir dari semua sahabat Rasulullah SAW. Terlebih apa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, maka di sini ya bahwasanya apa? Ya, Ahlul Bait pun juga ya menyunahkan akan sholat tarawih. Kemudian mengapa dinamakan sholat tarawih? Ya, karena pada awal mereka melaksanakan sholat ya mereka apa dalam keadaan berjamaah itu mereka apa? Ada istirahat di antara dua salam. Ya, jadi adanya istirahat antara dua salam. Yaitu kan 4 rakaat, 2 rakaat. Ya, kemudian apa? Dilakukan 2 rakaat kembali. Kemudian mereka istirahat. Ya, kemudian mereka melakukan istirahat. Makanya itu dinamakan apa? Ya, itu dinamakan apa? Salat tarawih. Ya, karena adanya apa? Ya itu tadi, ya, adanya istirahat. Kemudian apakah yang disunahkan? Apakah disunahkan istirahat pada salat tarawih? Para ahli fikih telah sepakat ya atas disyariatkannya ya setelah selesai 4 rakaat ya itu untuk beristirahat ya karena mereka dahulu memanjangkan dalam membaca ya maka di situ setelah berapa 4 rakaat ya maka disunahkan apa ya disunahkan untuk beristirahat ya untuk beristirahat. Kemudian apakah yang utama sholat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah? Ya, maka ya sholat bersamanya sholat tarawih bersama imam itu tentu lebih utama. Karena apa? Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, karena mereka apa? Sholat ya berjamaah ketika melakukan sholat tarawih. Ya, maka sebagian kan beralasan toh, ya sebagian apa? Ya biar di rumah lebih khusyuk katanya. Ya, dan yang semisalnya padahal di masjid misalnya kampung memang sekalipun apa ya selama di situ kita masih bisa membaca Al-Fatihah ya secara sempurna maka kita ikut apa berjamaah dengan masyarakat sekitar kita dengan kaum muslimin yang ada ya di sekitar kita ya itu dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita karena keutamaan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamal ya kutiba lahu apa qiyamul lailatin barang siapa salat bersama imam
hingga selesai, maka ditulis ya pahala ya baginya apa sholat semalam suntuk. Maksudnya apa? Ditulis untuknya yaitu pahalanya. Ya, ditulis pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Yaitu apa? Seperti sholat sunnah semalam suntuk. Ini keutamaan besar sekali kan? Gimana kalau dia sholat di rumahnya? Ya, apakah bisa mendapatkan keutamaan ini? Tidak. Ya, karena petunjuk Rasulullah SAW bahwasanya ketika sholat ya seorang itu bersama dengan apa? Dengan imam. Ya, sholatnya bersama imam. Kemudian apakah yang dikecualikan dari keumuman hadis? Ya, afdhalus sholat. Ya, kemudian dikatakan seutama sholat seorang di rumahnya itu apa? Ya, itu adalah apa? Afdhalus sholat, sholatil mar'i fi baiti illa as-sholah al-maktubah. Jadi apa? Sholat sunnah utamanya di rumah. Gimana ini bantahnya? Ya, seutama-utama sholat adalah ya sholatnya seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Ya, para ulama telah mengecualikan ya, para ulama telah mengecualikan dari sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah selain sholat wajib adalah apa? Contohnya yang dilakukan secara berjamaah selain sholat wajib, sholat gerhana, yang kusuf, sholat idul fitri, sunnah juga kan, sholat idul adha, ya, sholat istisqa, itu semuanya apa? Sunnah, akan tapi disyariatkan supaya apa? Secara berjamaah. Begitu pula sholat tarawih, ya, begitu pula sholat tarawih. Kemudian manakah yang lebih utama? Ya, sholat tarawih berjamaah atau sholat di akhir malam secara sendirian? Ini sebagian kan juga berdalil seperti itu kan? Ya, mending saya sendiri, saya di tengah. Karena sholat namanya sholat tarawih itu apa? Dilakukan setelah sholat isya. Ya, sebagian orang mengatakan itu. Ya, dahulu kita juga memahami seperti itu juga. Ya, sebagian kelompok yaitu memahami bahasanya apa? Mending saya sholat sendiri, saya bisa apa? Khusyuk ya di akhir malam. Ya, di sholat tahajud. Ya, apabila perkara ini berputar antara sholat di awal malam berjamaah dan antara sholat di akhir malam sendirian, maka sholat berjamaah lebih utama. Ya, sholat berjamaah lebih utama. Ya, karena apa? Karena dihitung baginya sholat semalam suntuk. Ya, seperti apa? Tadi yang telah disebutkan mangqama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamu lailatin. Ya, bagaimana dahulu dilakukan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian kapan waktu ya paling utama untuk melakukan sholat tarawih? Ya, Imam Ahmad pernah ditanya, apakah diakhirkan sholat tarawih sampai akhir malam? Ya, beliau menjawab, ya tidak. Sunnahnya kaum muslimin lebih aku cintai. Yaitu apa? Dilakukan sholat tarawih itu setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Kemudian apakah sholat tarawih bagi perempuan di rumahnya lebih utama daripada di masjid? Nah, sekarang perempuan, ya, apakah sholat tarawih bagi perempuan di rumahnya lebih utama daripada di masjid? Ya, jawabannya adalah sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik baginya dari sholatnya di masjid. Ya, sama saja apakah sholat fardu ataukah sunnah, tarawih ataukah selainnya. Tapi apakah boleh wanita kemudian ke masjid? Boleh, ya, boleh selama apa? Aman dari fitnah. Kemudian apa? Jika keluarnya menimbulkan fitnah dan kerusakan, maka sholat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akum, janganlah kalian melarang ya wanita kalian pergi ke masjid. Ya, al-masajida wa buyutuhun khairul lahun, dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik untuk mereka. Ya, ini. Kemudian apakah disyariatkan sholat tarawih setelah sholat isya? Ya, apakah disyariatkan sholat tarawih setelah sholat isya yang dijamak dengan sholat maghrib? Ya, dikarenakan udzur dan selainnya. Bisa dipahami ini. Jadi apa? Sholat maghrib dan isya dijamak. Kemudian apakah disunahkan di situ apa? Sholat tarawih? Ya, maka jawabannya adalah tidak mengapa. Ya, sholat tarawih setelah sholat isya yang dijamak dengan sholat maghrib. Karena adanya apa? Udzur syariat yang membolehkan untuk menjamak, ya, karena tidak adanya penghalang dari hal itu. Dan ini juga sering, ya, dulu kita di ini juga, tapi enggak dijamak. Cuma apa? Masalah hujan itu ya, ketika di sholat isya atau maghrib misalnya itu hujan ya ada saja, ya. Tapi apa? Memang tidak jamak. Tapi seandainya dijamak sholat maghrib, ya, dan sholat isya, maka di situ apa? Ya boleh, ya.
kemudian melakukan sholat tarawih. Kemudian apakah hukum perkataan sebagian orang sholatul qiyam athabakumullah? Ada di sini? Ada. Tempat antum? Ada. Ya? Nah, itu ya, ini semisal ya, mari sholat tarawih, semoga Allah memberimu pahala. Ya, ini termasuk ya bid'ah yang diada-adakan. Ya, karena ya tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang buat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya, maka perkara itu tertolak. Ya. Kemudian apakah boleh bagi imam melakukan sholat tarawih bersamaan dengan adanya jamaah yang sedang melakukan sholat isya? Ya. Apakah boleh bagi imam ya melakukan sholat tarawih bersamaan dengan adanya jamaah yang sedang melakukan sholat isya? Ya. Maka jawabannya adalah tidak ada larangan imam menegakkan sholat tarawih setelah selesai dari sholat isya dan rawatibnya, sekalipun di sana apa masih ada jamaah yang sedang sholat isya, yaitu maksudnya apa, jamaah kedua kan, ya, karena mereka telah luput sholat isya bersama imam. Kemudian apakah boleh bagi mereka melaksanakan sholat isya, ya, karena telah berjamaah di belakang imam yang sedang melaksanakan sholat tarawih, ya, apakah boleh ya melaksanakan sholat isya di belakang siapa? Imam yang sedang melakukan sholat tarawih. Jawabannya apa? Boleh bagi mereka sholat bersama imam yang sedang melaksanakan sholat tarawih, sedangkan mereka berniat sholat isya. Bisa dipahami? Ya, jadi apa? Sholat tarawih berapa? 2 rakaat kan? Lah ini apa? Ada orang yang belum sholat isya, kemudian dia apa? Ya, masuk ke dalam jamaah itu. Tapi dia niatnya apa? Sholat isya, imamnya sholat tarawih. Ya, maka di sini dikatakan apa? Boleh. Tetapi ketika apa? Nanti selesai 2 rakaat dia bangkit, ya, dia bangkit kemudian menyempurnakan sholat isya-nya. Ya. Ya, atau mereka mendirikan jamaah sendiri di tempat lain, ya, itu lebih baik juga. Ya, supaya tidak mengacaukan ya bagi mereka dan juga bagi imam. Ya, ini lebih baik. Kemudian apakah yang utama, kita mendirikan jamaah tersendiri atau kita masuk bersama mereka dalam tarawih dengan niat sholat isya? Ya, maka di sini jawabannya, apabila bersama seorang ini sekumpulan orang, apabila di situ ada sekumpulan orang, maka yang utama mendirikan sholat isya sendiri. Ya, di samping itu. Jadi apa? Sholat isya sendiri saja. Ya, misalnya di bagian belakang masjid. Ya, kemudian aku sholat tarawih dengan niat sholat isya. Ketika imam sholat, ya, ketika imam salam setelah 2 rakaat, ya, aku tidak salam bersama mereka, bahkan aku sempurnakan ya bersama 2 rakaat berikutnya, ya, dari sholat tarawih. Maka keseluruhannya sholatku menjadi 4 rakaat. Bagaimana hukumnya? Ya, maka jawabannya adalah waktu itu seharusnya bagimu ketika imam sholat, ya, engkau berdiri dan menyempurnakan sholatmu. Ya, jika imam salam dari selesai 2 rakaat, engkau berdiri menyempurnakan sholatmu secara sendirian. Ya, sebagian orang mungkin nggak paham, ya, kemudian apa, ngikut saja nanti sama imamnya jadi 4 rakaat kan, digabung gitu. Maka tadi seharusnya ya bahasanya apa, dia ketika selesai bersama imam yang sholat ya tarawih, maka dia berdiri kemudian sempurnakan ya 2 rakaat yang kurang. Ya, maka adapun keadaan ini yang imam salam kemudian engkau berdiri mengikutinya pada rakaat berikutnya sampai engkau sempurnakan 4 rakaat, maka ya pada sah tidaknya sholat tersebut perlu ditinjau ulang. Dan yang mendekati kebenaran walau alam bahwasanya sholat sah, ya, tidak mengulangi sholat di atasmu. Ya, ini adalah pendapat yang dekat pada kebenaran insya Allah. Akan tapi di waktu yang akan datang, maksudnya apa? Di waktu lain jangan diulangi apa? Dilakukan ulangi perbuatan tersebut. Jadi jika seorang imam telah apa? Salam sudah. Paham ini maksudnya? Jadi kan 4 rakaat kan sholatnya imam sholat tarawih. Kemudian ini dia langsung apa? Gabungkan dengan apa? Sholat tarawih yang setelahnya. Ya. Kemudian seorang menyangka bahwasannya mereka yaitu jamaah sedang melakukan sholat isya. Maka dia takbir dengan niat sholat isya. Kemudian ternyata apa? Bahasanya mereka melaksanakan sholat tarawih. Ya. Maka jawabannya adalah apabila seorang masuk Mekah, ya, misalnya berihram bersama manusia pada malam-malam Ramadan, dia menyangka bahwasanya mereka menunaikan sholat wajib.
kemudian ternyata apa? Mereka sedang sholat tarawih. Maka jawabannya ya dia meneruskan sholat bersama mereka. Apabila imam telah salam maka sholat tarawih. Ya, maka apabila imam telah salam pada sholat tarawih, dia berdiri menyempurnakan sholat isya-nya. Sebagaimana tadi telah lewat ya pembahasannya. Apakah bagi musafir boleh melaksanakan sholat tarawih? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, baik mukim maupun safar. Ya, bahkan dahulu beliau SAW jika rasa kantuk mengalahkannya atau sakit, beliau sholat di sebagian waktu siang harinya 12 rakaat. Bisa dipahami. Jadi kalau sholat malam itu berapa? Rasulullah SAW yang lakukan 11 rakaat. Tetapi nanti ketika diqodok, dilakukan di siang harinya, maka yang 11 tadi, yang satu tadi digenapkan menjadi apa? Ya, menjadi genap. Jadi yang satu tadi, misalnya witir 2 rakaat terus 1. Ya, maka yang satu ini digenapkan supaya menjadi berapa? 12. Ya, supaya menjadi genap. Ya, ini Rasulullah SAW. Maka di sini apa? Beliau tidak meninggalkan sholat malam dalam safarnya. Maka ini juga ya sebaiknya kita ketahui ketika kita dalam keadaan safar, ya kita sholat malam juga. Walaupun apa? Misalnya 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Upayakan ya bahwasanya ketika safar ya tetap kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ya seorang hanya sholat witir misalnya 1 rakaat, tapi jangan kemudian apa sama sekali tidak dilakukan, diupayakan ya walaupun dalam keadaan safar. Kenapa? Yaitu tadi karena Rasulullah SAW bahkan dalam safarnya tidak meninggalkan sholat malam, ya baik mukim ya ataupun safar. Kemudian apakah disyariatkan membaca doa istiftah pada 2 rakaat dari sholat tarawih? Ya, maka jawabannya adalah disyariatkan ya doa istiftah pada rakaat pertama ya di setiap 2 rakaat seperti dalam sholat yang lainnya ya seperti dalam sholat yang lainnya. Kemudian berapa rakaat sholat malam yang paling utama? Ya, berapa rakaat sholat malam yang paling utama? Yang utama yang dahulu dikerjakan oleh Rasulullah SAW yaitu adalah 8 rakaat. Ya, 8 rakaat itu 2 rakaat 2 rakaat ya dan beliau apa? Ya, salam di setiap 2 rakaatnya. Kemudian witirnya 3 rakaat. Ya, witirnya 3 rakaat. Dan 3 rakaat ini bisa disambung langsung atau 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Ya. Adapun ya, misalnya ingin melakukan sebanyak berapa? 23 rakaat, boleh tidak? Ya bisa, 2 rakaat 2 rakaat terus nanti witir 3 rakaat bisa. Ya. Ini bisa juga. Ya. Tetapi apa? Yang terlarang apa? Salatnya tidak khusyuk. Ini yang menjadi masalah. Ya, di negeri kita di sebagian tempat kita mau membaca Al-Fatihah apa? Ya, membaca Al-Fatihah saja tidak cukup. Bahkan dikatakan sebagian mereka sendiri mengatakan ini olahraga malam. Ya, olahraga malam karena saking cepatnya tidak cukup membaca apa? Tidak cukup membaca Al-Fatihah. Jadi tidak cukup sudah langsung rukuk kemudian ini. Nah, dan itu apabila kita saksikan ya sangat menyedihkan. Berbeda kalau yang kita saksikan masalah misalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya 23 kemudian dengan ya bacaan yang Masya Allah seperti itu. Ya padahal yang tahun kemarin saja sudah mulai dikurangi. Ya tidak sampai 23. Bolehkah menambah sholat malam lebih dari 11 rakaat? Misalnya apa? Ya sudah 11 rakaat. Bolehkah di malam hari seorang ya menambah? Maka di sini jawabannya apa? Beliau SAW tidak membatasi 11 rakaat atau bilangan yang lainnya. Ya maka ini menunjukkan luasnya bolehnya pada sholat malam pada bulan Ramadan dan juga pada selainnya. Itu boleh menambah. Jadi tidak mengapa menambah lebih dari itu. Ya. Kemudian apa yang sepantasnya bagi orang yang mencukupkan 11 rakaat pada sholat malam? Ya, maka di sini apa? Ya, ulama telah sepakat tidak ada batasan dan tidak ada ukuran pada sholat malam. Ya, sholat malam itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, sholat malam itu bukan sunnah, maka barang siapa yang berkehendak, maka dia panjangkan sholat malam ya dan menyedikitkan rakaat-rakaatnya. Ini sunnahnya. Dan dia apa yang berkehendak memperpanjang rukuk dan sujud. Ya, ini adalah sunnahnya. Ya, maka dahulu mereka memanjangkan ya bacaan mempersedikit jumlah rakaat. Jadi mereka dulu berapa?
misalnya 11 rakaat tetapi sholatnya apa? Ya lama, sholatnya panjang. Ya, sholatnya mereka panjang. Kemudian bagaimana pendapat tentang orang yang bersolat, ya, sholat bersama imam pada sholatnya 2 rakaat, 23 rakaat. Kemudian orang tersebut sholat bersama imam 11 rakaat kemudian pulang. Ini terjadi tidak? Ya, itu kadang kita kayak gitu kan. Biar saya apa? Saya 11 saja karena saya mengikuti apa? Pendapat yang 11. Ya, bagaimana ini? Yang mencocoki sunnah adalah menyempurnakannya bersama imam. Ya, bahkan ya di Masjidil Haram yang kita saksikan mereka kalau sudah 8, sebagian mereka terus kemudian apa? Keluar atau nanti witir sendiri. Ya, karena witirnya kan belum dilakukan. Kemudian sebagian mereka itu ada kita saksikan juga seperti itu. Jadi yang mencocoki sunnah adalah menyempurnakannya bersama imam sekalipun 23 rakaat. Ya, kenapa? Ya hadis tadi, mangqama ma'al imam hatta yansharif, ya, kataballahu lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, maka Allah menuliskan baginya pahala apa sholat semalam suntuk. Ya, baik itu berapa? 11, 13, 23 rakaat. Ya, ini sebagaimana fatwa Syekh bin Baz. Kemudian, bolehkah bagi orang yang sholat tarawih untuk sholat 4 rakaat dengan 1 salam? Ya, 4 rakaat dengan 1 salam. Ini yang biasanya disebut dengan siapa? Orang mungkin disebut dengan kelompok kayak gitu. Tapi intinya apa? Ada yang melakukan bahwasanya di sana yang berpendapat apa? Ya, 4 rakaat dengan 1 salam. Maka jawabannya ya di sini apa? Ya, kalau kita melihat perbedaan pendapat di antara para ulama, maka mereka ya ada yang mengatakan dimakruhkan bahkan tidak dibolehkan, ya. Itu tidak dibolehkan dikarenakan apa? Sholatul lail matsna-matsna. Ya, salat malam itu apa? Dua-dua, ya. Tetapi di sana ya waktu itu kita tanyakan Syekh Taufik hafizallahu taala bahwasanya pendapatnya Abu Hanifah mereka boleh 4 rakaat dengan sekali salam. Pendapatnya Abu Hanifah. Tetapi yang utama apa? Kita mencocoki sunnah, yaitu bahwasanya sholat malam itu berapa? Dua. Ya, sholatul lail itu apa? Dua. Jadi dilakukan 2 rakaat. Ya, supaya ya lebih mencocoki apa? Ya, syariat. Ya, andaikan misalnya ada di suatu tempat yang melakukan 4 rakaat dan antum tidak bisa apa? Misalnya di kampungnya di situ, ya sudah. Ya, akan tapi apa? Yang utama ya bahwasanya yang dilakukan adalah 2 rakaat. Ya. Kemudian bagaimana membawa kana yusalli arba'an falatas alaan husnihinna wa tulihinna. Dahulu beliau SAW mengerjakannya dengan 4 rakaat. Ya, dengan 4 rakaat. Maksudnya apa? Yaitu tadi aslinya adalah 2 rakaat karena ada dalil yang lain yaitu sholatul lail matsna. Ya, maka jangan kamu bertanya tentang bagusnya dan lamanya beliau sholat. Ya, sebagai dalil bolehnya mengerjakan sholat 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Ya, jawabannya adalah maksud hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau SAW dalam setiap 2 rakaat. Ya, bukan maksudnya itu 4 rakaat kemudian sekaligus dengan 1 salam. Ya, karena ada dalil sholatul lail masna. Kemudian ya imam keliru pada sholat tarawih. Dia bangkit pada rakaat yang ketiga, maka apa yang wajib? Ya, atas makmum. Ya, gimana? Ya, 2 rakaat kemudian apa? Bangkit pada rakaat yang ketiga. Ya, terjadi tidak? Ya, mungkin terjadi. Apabila imam keliru pada sholat tarawih, imam berdiri pada rakaat ketiga, sungguhnya wajib baginya kembali kapan dia ingat. Kalau dia ingat kembali, ya sebelum baca bacaan, ya atau di saat membaca bacaan, atau pada saat ruku atau setelah ruku, wajib baginya kembali dan duduk, ya dan membaca tasahud dan menyempurnakannya, ya kemudian apa? Dan salam, kemudian sujud sahwi 2 kali setelah salam. Ya, karena di sini apa? Menambah. Ya, kaidah dalam ya sebagian yang menyebutkan tentang sujud sahwi, kalau itu menambah berarti sujud sahwinya setelah salam. Ya, setelah salam. Ya. Ini bagi pendapat memang yang menguatkan berapa? Ya, karena sholat malam itu cuma apa? Sholatul lail masna. Kemudian ya, apakah hukum ya memberikan ya Allah, masih beberapa yang kita baca lebih cepat selesaikan bab ini.
ya, hukum memberikan nasihat kultum di antara 4 rakaat pada salat tarawih, ya, ini apa? Tidak disyariatkan kecuali pada suatu keadaan. Misalnya, ya, setelah 4 rakaat kan istirahat. Apakah boleh kita memberikan kultum di waktu itu? Maka jawabannya apa? Itu tidak disyariatkan kecuali ya pada satu keadaan, misalnya ada perkara yang dibutuhkan. Misalnya pada 4 rakaat itu gaduh, ya, jamaahnya gaduh, kemudian kita pengen apa? Mengingatkan atau seorang sholatnya enggak benar, ya. Ada yang menangisnya ini sampai kita sering juga kalau di masjid di Ma'bar dulu, yaitu yang nangis itu sampai ini sekali, sehingga kadang diingatkan. Jadi setelah selesai misalnya 2 rakaat itu diingatkan kalau nangis, ya itu nangisnya supaya ini, karena sebagian nangisnya itu ya itu berlebihan, ya seperti itu. Jadi apa, ini intinya dari apa, dari memberikan ya kultum atau ya nasihat ya ketika 4 rakaat selesai. Itu dikembali dipertimbangkan. Kalau itu jadikan hal yang rutin, ya maka itu ya itu tidak termasuk perkara yang disyariatkan. Bagaimana hukumnya meniru sebagian imam masjid pada bacaan apa imam-imam yang terkenal pada sholat tarawih? Boleh enggak? Ya, maka jawabannya apa? Ini kan dilakukan juga kan. Memperindah suara dalam baca Al-Quran adalah perkara yang disyariatkan. Ya, atas dasar ini apabila imam masjid meniru seorang yang suaranya bagus dan bacaannya karena ingin memperindah suara dan bacaan Al-Qur'annya, maka ini perkara yang disyariatkan secara asalnya. Ya, dan disyariatkan juga pada selainnya karena itu bisa menjadi penyemangat kan ya bagi orang yang sholat di belakangnya. Ya, dan itu akan menjadikan sebab hadirnya hati mereka dalam mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, itu. Kemudian soal yang selanjutnya, apakah hukum seorang imam membaca mushaf dalam sholat tarawih? Ini imamnya. Ya, sekarang imamnya ini, perhatikan, membaca dengan melihat mushaf pada sholat tarawih tidak mengapa dengannya apabila imam tidak hafal. Ya, sungguh hal itu telah datang keterangan dari sebagian salaf. Ini fatwa Lajnah Daimah. Ya. Kemudian apa? Barang siapa yang hafal banyak dari Al-Qur'an, maka tidak sepantasnya dia melihat mushaf. Kenapa? Karena kalau melihat mushaf mesti akan mengganggunya. Ya, karena melihat Al-Qur'an akan membuatnya sibuk, ya. Dan menyibukkan, harus membawa, membuka, menurunkannya, menyimpannya di saku dan yang semisalnya. Ya, maka di sini apa? Akan tapi apabila seorang terpaksa ya kepada hal itu, yaitu melihat mushaf dalam sholat, karena dia sebagai imam dan mengimami manusia sholat tarawih, dia tidak hafal Al-Quran, maka boleh baginya membaca dari mushaf. Ya, ini apabila dibutuhkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa hukum membawa mushaf dari sisi makmum? Nah, sekarang makmum, ya ini banyak terjadi, pengen apa? Ya, mendengarkan bacaan imamnya, kemudian apa? Akhirnya menyibukkan sebelahnya ini dan itu. Terlebih anak-anak ini di sana pun juga apa? Ya, membawa Al-Quran untuk tujuan ini menyelisih sunnah. Ya, dari beberapa sisi. Yang pertama, seorang akan luput untuk meletakkan tangan kanannya di atas kirinya, kan harus gini kan? Kan harus megang satunya. Ya, kemudian mengantarkan kepada banyak gerakan. Ya, kemudian apa? Ya, menyibukkan ya bagi seorang yang sholat. Kemudian apa? Orang yang sholat terluput darinya melihat tempat sujud. Kan kita sholat itu menghadap kemana? Ke tempat sujud, bukan menghadap ke depan. Ya, maksudnya ke arah ini membaca ya Al-Quran tadi. Ya, maka di situ adalah ya hendaknya diperhatikan. Ya, biasa itu apa? Menyibukkan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kemudian hukum salah seorang makmum untuk membenarkan bacaan imam jika keliru pada sholat tarawih. Ya, apabila seorang makmum membawa mushaf dan mukanya untuk imam karena adanya keperluan, ya dikatakan di sini Syekh bin Bas mengatakan barangkali ini tidak mengapa. Ya, adapun apabila setiap orang memegang Al-Quran, maka ini yang menyelisih sunnah. Bisa dipahami kan? Anak-anak itu biasanya apa? Pengen sekali seperti itu. Ya, pengen ini tapi tujuannya itu tadi. Ya, maka kalau misalnya makmum yang di belakangnya saja, itu akan tapi karena kebutuhan. Tetapi kalau enggak ada kebutuhan kemudian masing-masing ini bisa, yaitu tadi. Ya. Kemudian seorang imam terlalu cepat dalam sholat tarawihnya sampai hampir-hampir makmum tidak membaca menyempurnakan Al-Fatihah. Ya, maka di sini disyariatkan baginya untuk mencari imam yang lain yang membaca Al-Qur'an dengan tartil, tumakninah dalam sholat. Ya, apabila itu apa mudah baginya.
maka ya apabila tidak mudah baginya maka dia sholat tarawih di rumahnya, ya. Atau yaitu seseorang bisa menyampaikan pada orang tersebut ya untuk dinasehati. Jadi diupayakan, yaitu tadi sebagian tempat yang memang bacaan Al-Fatihahnya terlalu cepat, ya, bacaan Al-Fatihahnya terlalu ya cepat karena agama ini nasihat, maka bisa ditempuh cara yang seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, ya, maka dia sholat di rumahnya. Kenapa? Ya karena tadi gimana sholatnya batal, ya karena tidak sempurna dalam membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian apakah hukum seorang yang mencukupkan bacaan dalam sholat dengan baca satu ayat, ya, atau dua ayat dari surat Al-Baqarah, ya, misalnya satu ayat atau dua ayat, misalnya di surat ayat kursi, kemudian dengan ayat misalnya la ikraha fiddin, kemudian Allahu waliyul ladzi, itu ya sebagaimana seperti ini, ya, maka yang disyariatkan bagi imam sholat tarawih adalah memanjangkan bacaannya yang tidak memberatkan bagi makmum, dan kalau tidak hendaklah dia membaca sejumlah ayat dalam satu rakaat. Adapun memperpendek bacaan setiap rakaat dengan baca satu atau dua ayat, maka hendaklah ini yang utama adalah ditinggalkan, ya, dikarenakan ini menjadikan makmum luput dari mendengarkan Al-Qur'an yang panjang, ya, dan menjadi sebab terhalangnya mereka dari pahala, ya, dan ganjaran. Dan bagi masjid dan bagi imam masjid agar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadi penasihat bagi saudaranya kaum muslimin, menyemangati mereka dalam sholatnya. Ya, supaya ya mereka tahu mendengarkan bacaan, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini nanti ya sekiranya bisa dibaca dari pelengkapnya, ya, kita antum, ya, misalnya nanti bisa dibaca dari ininya, dari sisanya. Di antaranya yaitu apakah hukum seorang imam yang 367, ya, apakah hukum seorang imam yang berusaha melembutkan hati-hati manusia dengan terkadang mengubah nada suaranya pada saat bacaan salat tarawih, ya, apabila perbuat ini dalam batasan syariat tanpa berlebihan maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, seandainya aku mengetahui engkau mendengarkan bacaanku, ya, jadi pernah Nabi SAW, ya, di belakang, ya, menjadi makmum siapa, ya, bacaan Abu Musa al-Asy'ari, maka beliau akan, ya, memperindah suaranya, ya, akan memperbagus suaranya, ya, supaya ya, bisa semakin, ya, memahami kandungan dari yang disebutkan dari ayat-ayat. Karena Abu Musa al-Asy'ari diberikan suara, ya, yang sangat indah, ya, sekali, ya, sangat indah sekali. Itu diantaranya. Kemudian, ya, bagaimana hukumnya seorang 370, seorang imam menyusahkan dirinya untuk menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran? Ya, bahasanya yang tampak, ya, tidak perlu menyusahkan diri untuk menangis. Bahkan apabila menangis berusaha untuk tidak mengganggu orang, ya, seperti itu yang dilakukan, ya. Maka jika tangisan itu adalah tangisan yang ringan dan tidak, ya, istilah tidak dibuat-buat, ya, seperti itu. Apabila memang, ya, misalnya seorang imam menangis, itu bukan tangisan yang dibuat-buat. Begitu pula makmumnya, ya, begitu pula, ya, makmum yang di belakangnya. Ya, insyaallah kita cukupkan di sini dan kita anggap selesai, ya, dari bab ini, dan insyaallah kita, ya, akan selesaikan, ya, besok, ya, atau ini bab ke-12, yaitu seputar tentang penjelasan tentang sholat witir, ya, dan juga, ya, masalah-masalah yang terkait dengan, ya, pengobatan atau yang bermacam-macam dari pembahasan masalah sholat tarawih, ya, dan juga puasa. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalam.